Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan materi kelas 8 semester 1. Nah, perkenalkan, nama saya Ibu Titi Nuryanti. Saya guru IPA MTS Negeri 3 Pemalang. Mari kita mulai saja pelajaran yang akan kita bahas pada channel YouTube ini. Jangan lupa like dan subscribe. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu gerak autonom atau disebut juga gerak endonom, yang kedua gerak esionom, dan yang ketiga adalah gerak higroskopis. Gerak esionom sendiri dibagi menjadi 3, yaitu gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Mari kita jelaskan pengertian dari gerak-gerak tumbuhan. Yang pertama adalah gerak autonom atau gerak endonom, atau disebut juga dengan gerak spontan. Gerak spontan merupakan gerak tumbuhan yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Contohnya adalah yang pertama, gerak sitoplasma pada tumbuhan air yang diberi nama tumbuhan Hydrilla sp. Silakan dilihat itu gambar gerak pada Hydrilla sp. Contoh yang kedua yaitu gerakan pecahnya kacang polong-polongan ketika kering atau mengering. Tuh, silakan dilihat polong-polongan ketika masih hijau itu masih terbungkus rapi, kemudian seiring dengan menguapnya air yang ada di kacang polong-polongan itu, maka polong-polongan menjadi kering dan akhirnya pecah dengan sendirinya. Itu contoh dari gerakan tumbuhan yang merupakan gerak spontan atau gerak endonom. Gerak yang kedua yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gerak tropisme, kemudian gerak nasti, dan gerak taksis. Kalian lihat gambarnya di sebelah kanan, itu contohnya ada gambar putri malu. Putri malu ketika tidak ada rangsangan itu bentuknya seperti itu, semuanya mekar daunnya. Kemudian ketika ada rangsangan atau sentuhan, kita sentuh, maka daun putri malu yang tadinya mekar menjadi menguncup. Itu dikarenakan adanya rangsangan dari luar tumbuhan, yaitu sentuhan baik oleh manusia, oleh hewan, maupun oleh benda-benda yang lainnya. Sekarang kita pelajari tentang gerak esionom. Gerak esionom yang pertama adalah gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan baik mendekati maupun menjauhi sumber rangsang. Gerak tropisme antara lain yang pertama adalah geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geo artinya bumi. Kalian lihat gambar di samping, di situ ada biji jagung, kemudian ditanam, maka di situ akarnya akan
mendekati pusat bumi, geo. Nah, karena dia mendekati sumber rangsang, maka dikatakan bahwa ini merupakan gerak geotropisme positif. Gerak yang mendekati namanya positif, yang menjauhi namanya negatif. Geotropisme ada dua, yaitu geotropisme positif dan geotropisme negatif. Gerak tropisme yang kedua yaitu hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan kelembaban atau rangsangan air. Contoh, akar kaktus tumbuh memanjang untuk menemukan sumber air. Kalian lihat di sini di daerah pasir, gersang itu kaktus tetap tumbuh karena akar kaktus yang sangat panjang untuk mencari sumber air yang dibutuhkan. Karena ini mendekati sumber rangsang, maka ini juga dikatakan positif. Yang ketiga yaitu tigmotropisme. Tigmotropisme adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan sentuhan atau kontak fisik dengan benda padat. Contohnya, tanaman mentimun merambat pada kayu yang didekatkan pada tanaman mentimun tersebut. Silakan kalian lihat kalau ada tanaman mentimun, kemudian di dekatnya diberi lanjaran, maka tumbuhan timun itu akan merambat pada kayu atau lanjaran yang sudah disediakan oleh petani. Yang keempat yaitu fototropisme atau disebut juga heliotropisme, adalah gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contoh, pertumbuhan daun selalu menuju ke matahari. Kalau kita menanam tumbuhan, kita hadapkan ke atas, tumbuhnya juga ke atas, kita hadapkan ke bawah, tumbuhnya juga akan tetap balik ke atas, ataupun kita tidurkan, tumbuhnya juga akan menuju ke atas. Itu yang dinamakan dengan fototropisme, yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Yang kelima yaitu kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan bahan kimia. Kemo artinya kimia. Contoh, gerak tumbuhnya buluh serbuk sari menuju bakal buah pada saat pembuahan. Silakan kalian lihat gambar di samping. Itu ada bakal buah yang di atas serbuk sari. Nah, serbuk sari akan menuju ke kepala putik, kemudian menuju ke bakal buah dalam proses pembuahan. Gerak esionom yang kedua yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, tetapi ditentukan sendiri oleh tumbuhan itu sendiri. Gerak nasti antara lain yang pertama termonasti. Termonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan berupa suhu. Contoh, bunga tulip. Bunga tulip itu hanya bisa hidup pada suhu tertentu. Suhunya dingin, biasanya ada di negara Belanda. Tidak bisa hidup
di negara yang cuacanya sangat panas. Yang kedua, fotonasti. Fotonasti adalah gerak yang melibatkan sebagian atau seluruh bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa cahaya. Contoh, menguncupnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa pada saat matahari terbenam. Itu silakan kalian lihat di samping ada tumbuhan Mirabilis jalapa itu, atau bunga pukul 4 namanya karena mekarnya pukul 4 kemudian menguncupnya matahari terbenam. Yang ketiga, seismonasti atau tigmonasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan atau getaran. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu karena disentuh. Silakan dilihat di samping ada putri malu ketika tidak ada rangsangan maka seperti itu. Kemudian ketika dirangsang atau disentuh, daun putri malu langsung menguncup. Yang keempat, niktinasti. Niktinasti adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang dari lingkungan di malam hari. Contoh, gerak menutupnya daun polong-polongan pada malam hari. Silakan dilihat ada pohon turi. Ketika siang hari daunnya mekar, kemudian ketika malam hari maka daunnya akan menguncup. Contoh yang lain juga ada pohon sengon atau pohon besi. Yang kelima, haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Tumbuhan insektivora adalah tumbuhan pemakan serangga. Contohnya, pada tanaman kantong semar, ketika ada serangga menempel di tumbuhan kantong semar, maka secara otomatis kantong semar akan menutup sehingga serangga akan tertangkap di dalam kantongnya dan menjadi santapan bagi tumbuhan kantong semar tersebut. Yang keenam, yaitu nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerakan nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus, seperti faktor cahaya matahari, suhu, air, dan sekaligus juga zat kimia. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya sel-sel pada stomata. Stomata atau mulut daun. Kalian lihat di sebelah kanan itu ada stomata. Ketika tidak ada rangsangan, maka stomata akan tertutup. Tetapi ketika ada rangsangan, ada cahaya matahari, ada suhu, ada air, dan ada juga zat kimia, maka stomata akan membuka dan melaksanakan fungsi dan tugasnya. Sekarang gerak esionom yang C atau yang ketiga, yaitu gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan menjauhi atau mendekati sumber rangsangan. Ada beberapa gerak taksis. Yang pertama yaitu gerak fototaksis. Gerak fototaksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsangan cahaya. Foto artinya cahaya. Contohnya, euglena yang dikenai cahaya akan pindah menuju arah datangnya cahaya. Silakan dilihat itu cahaya tumbuhan euglena. Ketika ada cahaya maka
akan berpindah seluruhnya seperti manusia berjalan untuk menuju ke arah datangnya cahaya. Yang kedua, kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang zat kimia. Kemo artinya kimia. Contohnya, gerakan spermatozoid pada antegonium lumut dan paku bergerak ke arah zat gula pada saat pembuahan. Lihat ini ada antegonium lumut dan spermatozoidnya akan bergerak ke arah zat gula pada saat pembuahan, karena zat gula itu dibutuhkan untuk gerak taksi yang ketiga yaitu galvanotaksis. Galvanotaksis adalah gerak taksis karena pengaruh arus listrik. Contohnya, bakteri oksigen yang bergerak ke arah kutub positif atau kutub negatif pada arus listrik. Nah, dilihat gambarnya. Ada arus listrik, kutub positif, kutub negatif. Kemudian bakteri oksigen akan bergerak menuju ke kutub-kutub tersebut. Gerak tumbuhan yang ketiga yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Contohnya, buah petai Cina akan pecah ketika kering. Petai Cina atau yang disebut juga selong atau yang disebut juga kelandungan, macam-macam namanya. Ini adalah petai Cina, itu yang disebut gerak higroskopis. Gimana anak-anak? Kalian sudah paham dengan penjelasan ibu guru tadi? Paham? Silakan kalian tonton lagi, kalian pelajari lagi, kalian pahami lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dapat ibu sampaikan. Minta maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.